anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Vita berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya hari ini anak-anak tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk memulai pembelajaran kita di minggu pertama setelah kita libur natatif. Nah, jadi di pertemuan pertama kita kali ini kita akan masuk ke unit yang baru ya. Kita akan masuk ke unit 2 ya. Nah, kalau anak-anak masih ingat di unit yang pertama untuk matematika kita sudah belajar tentang alat ukur satuan tidak baku ya. Nah, kita sudah mengukur panjang dengan satuan tidak baku ya. Kemudian kita juga sudah mengukur berat. Ya, nah kalau mengukur panjang satuan tidak baku yang sudah kita pelajari itu ada hasta, ada jengkal, ada depa, kemudian ada korek api, ada pensil, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan kita. Lalu untuk mengukur berat ya kita kemarin sudah menggunakan hanger atau gantungan baju. Ya, kemudian kita juga sudah menggunakan penggaris ataupun kayu. Ya, itu yang sudah kita pelajari tentang alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur panjang dan juga berat. Nah, di unit yang kedua ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru. Ya, kita akan belajar tentang bangun datar. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga akan belajar tentang bangun ruang. Itu yang kedua, dan yang ketiga kita juga akan belajar tentang pola pengubinan ya. Seperti apa itu Bu Vita? Oleh karena itu Bu Vita harap ketika Bu Vita memberikan materi anak-anak boleh fokus ya mendengarkan dan menyimak apa yang sudah Bu Vita sampaikan ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan belajar satu hal dulu ya. Kita tidak langsung belajar ketiga hal tadi, tapi kita belajar satu hal dulu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan sama-sama mengenal bangun datar. Ya, kita akan mengenal bangun datar. Tujuan pembelajarannya, ya harapannya setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Vita, yang pertama nanti anak-anak bisa menjelaskan ya pengertian dari bangun datar itu apa. Ya, kemudian yang kedua nanti anak-anak juga nanti bisa menyebutkan macam-macam dari bangun datar itu apa saja. Nah, setelah itu anak-anak juga bisa menjelaskan tuh bangun datar ini itu ciri-cirinya seperti apa. Ya, kemudian nanti juga ada contoh-contoh ya menggunakan benda-benda konkret. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, kita langsung ya. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk bidang datar yang dikelilingi oleh garis dan sisi. Ya, bangun datar adalah bentuk bidang datar yang dikelilingi oleh garis dan sisi. Ya, jadi ada suatu benda, ya dikatakan benda itu bangun datar jika dikelilingi oleh garis dan sisi. Lalu, bangun datar itu juga bisa diartikan sebagai bentuk bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi ataupun tebal. Ya, jadi bangun datar itu juga adalah bentuk bidang datar yang mempunyai panjang, punya lebar, tetapi tidak memiliki tinggi ataupun tebal. Ya, diingat kata kuncinya itu punya panjang dan juga lebar ya, bukan tinggi dan tebal ya. Kalau tadi yang pertama itu yang dikelilingi oleh garis ya. Oke. Nah, apa saja macam-macam dari bentuk bangun datar? Di sini ada 3 secara garis besarnya ya. Sebenarnya masih banyak ya yang lainnya, tapi untuk anak-anak kelas 1 kita pelajari ketiga hal ini. Ya, yang pertama itu segi 4 ya. Ketika anak-anak mendengar kata segi 4, anak-anak pasti sudah bisa memikirkannya yang memiliki 4 sisi. Ya, nah contohnya itu apa saja? Ada persegi, kemudian ada persegi panjang.
Ya, segi 4 yang kita pelajari yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah persegi panjang. Ya, lalu bentuk bangun datar yang kedua itu adalah segitiga. Ya, segitiga anak-anak sudah tahu ya bentuk segitiga itu seperti apa? Ya, jadi bentuk bangun datar yang kedua adalah segitiga. Lalu yang ketiga bentuk bangun datarnya itu adalah lingkaran. Ya, coba kita sama-sama ulangi macam-macam bentuk bangun datar. Yang pertama segi 4. Segi 4 itu ada persegi dan persegi panjang. Yang kedua ada segitiga. Yang ketiga ada lingkaran. Ya, jadi itu adalah macam-macam bentuk bangun datar. Nah, kita sekarang masuk ke yang pertama. Yang pertama kita akan belajar bangun datar yaitu persegi. Ya, kalau anak-anak lihat gambar ini yang orange ini, yang kotak, ini adalah gambar persegi. Ya, persegi itu memiliki 4 sisi. Sisi itu yang mana? Sisi itu yang ini atas. Ini adalah sisi atas, yang kanan, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi kiri. Ya, jadi ada 4 sisi. Sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi yang kiri. Ya, jadi ada 4 sisi. Ya, kemudian memiliki 4 sudut. Ya, sudutnya itu yang mana? Sudutnya itu adalah yang ujung-ujung. Yang ujung-ujung. Ujung 1, ujung 2, ujung 3, dan ujung 4. Ya, yang menggabungkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Bagian yang ujungnya itu adalah sudut. Itu namanya sudut. Ya, jadi persegi itu memiliki 4 sudut. Ya, sudut yang ini, sudut yang kanan, atas, kanan bawah, dan juga kiri bawah. Ya, jadi ada 4 sudut. Nah, yang membuat dia berbeda juga dari yang lain itu, ya, jadi persegi itu semua sisinya sama panjang. Ya, jadi sisi atas sama panjangnya dengan sisi yang kanan, sama juga panjangnya dengan sisi yang bawah, dan sama juga panjangnya dengan sisi yang kiri. Ya, jadi memiliki sisi yang sama panjang untuk semua sisinya. Ya, jadi coba kita ulangi ya ciri-ciri persegi itu. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Lalu yang kedua, memiliki 4 sudut. Dan yang ketiga, semua sisi sama panjang. Yaitu adalah persegi. Lalu yang kedua, kita akan belajar persegi panjang. Ya, anak-anak lihat gambar ini. Ada perbedaannya dengan persegi tadi. Kalau di sini dia memanjang ke samping. Kalau yang tadi itu kan sama, semua sisinya sama panjang. Ya, jadi seperti bentuk kotak. Kotaknya sama panjang. Nah, kalau ini persegi panjang itu dia sisinya itu tidak sama panjang karena dia itu memanjang ke samping. Ya, kalau anak-anak lihat di sini. Nah, apa saja ciri-ciri dari persegi panjang itu? Yang pertama, memiliki 4 sisi. Ya, jadi sama seperti persegi tadi, persegi panjang juga memiliki 4 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi atas, kemudian sisi yang di kanan, sisi bawah, dan juga sisi yang kiri. Ya, jadi memiliki 4 sisi sama seperti persegi tadi. Kemudian sudutnya juga 4 sama dengan sudut dari persegi tadi. Ya, sudutnya sama yang menghubungkan ya antara sisi yang satu dengan sisi yang selanjutnya. Ya, ini yang paling ujung-ujung. Ini ada sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, dan sudut yang keempat. Ya, jadi ada 4 sudut. Nah, apa yang membedakan persegi dengan persegi panjang ini? Di sini Bu Vita sudah tuliskan. Sisi atas bawah tidak sama panjang dengan sisi kiri kanan. Ya, kalau anak-anak lihat di sini, sisi kiri dan sisi kanan itu kan sama panjang ya, tapi
beda panjangnya dengan sisi yang atas dan juga bawah. Ya, kalau di sini anak-anak lihat yang kiri dan kanan pendek, tapi kalau yang atas dan juga bawah itu lebih panjang. Ya, jadi sisinya itu tidak sama panjang. Yang sama itu hanya kiri dengan kanan itu sama panjangnya. Kemudian atas dengan bawah itu sama panjangnya. Tapi kiri kanan tidak sama panjang dengan sisi atas dan juga bawah. Ya, jadi anak-anak ingat ya. Coba kita ulangi lagi bersama. Persegi panjang ciri-cirinya yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki 4 sudut. Yang ketiga, sisi atas bawah tidak sama panjang dengan sisi kiri kanan. Ya, itu adalah ciri-ciri dari persegi panjang. Lalu, yang ketiga kita masuk ke segitiga. Ya, anak-anak sudah tahu ya bentuk segitiga itu seperti apa ya? Iya, dikatakan segitiga karena dia memiliki 3 sisi. Ya, sisi yang di samping kiri, samping kanan, dan juga yang bawah. Ya, yang bawah ini disebut dengan alas dasar, gitu ya. Jadi segitiga ini memiliki 3 sisi. Sisi yang kiri, ya, sisi yang kanan, dan juga sisi yang di sebelah bawah. Ya, kemudian sudutnya juga 3. Ya, karena sudah dikatakan segitiga berarti semuanya 3. Ya, tadi sisinya 3, sekarang juga sudutnya 3. Ya, sudut atas, kanan, bawah, dan kiri bawah. Ya, jadi ada 3 sudut. Ya, untuk panjangnya ini tidak ada yang sama panjang, tapi ada juga yang berbeda. Ya, misalkan ada yang sisi kiri dan kanan itu sama panjangnya, tapi berbeda panjangnya dengan sisi kiri. Tapi ada juga segitiga yang semua sisinya itu sama panjangnya. Ya, tapi kalau anak-anak lihat dia memiliki 3 sisi dan juga 3 sudut, berarti itu namanya adalah segitiga. Ya, itu adalah bangun datar yang kedua ya. Oke, untuk segitiga kita ulangi lagi ya. Segitiga memiliki 3 sisi dan juga memiliki 3 sudut. Untuk panjang sisinya ada yang sama panjangnya, ada juga yang berbeda panjangnya. Ya, itu untuk segitiga. Ya, lalu kita akan ke yang terakhir, yaitu lingkaran. Ya, lingkaran ini kalau anak-anak lihat, ya anak-anak sudah tahu ya lingkaran itu bentuknya seperti apa? Bulat. Ya, seperti bulat ya. Jadi lingkaran ini memiliki 1 sisi. Ya, karena dia terdiri dari 1 garis. Ya, 1 garis yang langsung, tidak ada garis putus-putus. Ya, ini langsung 1 garis dia ya. Jadi memiliki 1 sisi. Ya. Kemudian tidak memiliki sudut. Ya, tidak memiliki sudut karena dia juga hanya memiliki 1 sisi, hanya 1 garis lurus. Kalau yang tadi ya, misalkan nih segitiga, dia terdiri dari 3 garis. Ya, garis yang kiri, garis yang kanan, garis yang bawah. Ya, dia ada 3 garis atau 3 sisi. Nah, jadi itu adalah garis ya. Ini adalah garis 1, garis 2, garis 3. Makanya dia memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Ya, untuk segitiga. Kalau lingkaran itu tidak mempunyai sudut karena dia hanya terdiri dari 1 garis yang langsung, tidak ada terputus. Ya, coba kita ulangi lagi untuk lingkaran. Ciri-ciri lingkaran adalah memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Oke, good job. Nah, sekarang kita akan belajar ke apa saja contoh benda yang berbentuk bangun datar. Ya, coba kita ulangi tadi bangun datar yang pertama itu apa? Segi 4. Segi 4 itu yaitu persegi dan persegi panjang. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada segitiga. Dan yang ketiga ada lingkaran. Oke, good job. Kita kasih 2 jempol untuk anak-anak yang masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja contoh benda yang berbentuk bangun datar. Nah, sekarang kita ke persegi. Ya, anak-anak boleh amati nih gambar-gambar ini. Ini gambar-gambar ini apa aja ya ini ya? Coba anak-anak amati. Coba
anak-anak sebutkan ini gambar apa saja. Ya, Bu Vita akan berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak menyebutkan ini benda-benda ini namanya apa saja. Ya, silakan Bu Vita berikan waktu selama 30 detik. Oke, jadi kita sama-sama sebutkan ya. Contoh benda bangun datar yaitu persegi. Ya, yang pertama anak-anak pasti tahu ya ini gambar apa ya? Ini adalah jam dinding. Tapi jam dindingnya ini yang berbentuk persegi, yang semua sisinya itu sama panjang. Ya, ada juga jam dinding yang berbentuk lingkaran ya. Tapi di sini kita fokus ke yang berbentuk persegi, yaitu jam dinding. Lalu yang kedua, ini ada dus, ya, ada tempat atau kardus, tempat minuman atau makanan, ya. Kalau anak-anak lihat itu bentuknya, sisinya itu, ya, itu berbentuk persegi, ya. Kemudian ada jendela, ya. Kemudian ada papan catur, ya. Ini adalah papan catur. Kemudian ini adalah keramik ya, atau lantai keramik ya. Kalau anak-anak lihat di sekolah, di kelas, lantainya itu ada kotak-kotak ya, itu keramik, itu bentuknya persegi. Kemudian di sini ada papan permainan monopoli ya, ini adalah papan permainan monopoli ya. Kemudian di sini ada dadu, kemudian ada kalender juga yang bentuknya persegi. Ya, kalau anak-anak lihat di lingkungan kita itu sangat banyak ya benda-benda yang bentuknya itu persegi. Ya, nah selanjutnya kita ke contoh benda bangun datar yaitu persegi panjang. Nah kembali lagi Bu Vita berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak bisa menyebutkan nama-nama benda ini apa saja. Ya, selama 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Kita sama-sama ucapkan ya. Nah, contoh benda bangun datar yaitu persegi panjang. Yang pertama, ini adalah papan tulis atau whiteboard ya. Ini adalah papan tulis. Kalau anak-anak di sekolah, di kelas kita yang paling terutama, kalau kita masuk itu pasti yang kita lihat itu adalah papan tulis ya. Salah satu yang kita lihat adalah papan tulis ya. Jadi papan tulis itu adalah benda bangun datar yaitu persegi panjang. Kemudian ada pintu ya, pintu juga adalah persegi panjang. Kemudian ada lemari, ada penghapus, ada penggaris, ada meja ya. Kemudian ada gadget atau HP kalian juga, itu adalah benda yang berbentuk persegi panjang. Ya, coba nanti di rumah atau dimanapun, kalau anak-anak lihat ada suatu benda yang merupakan bangun datar, boleh diucapkan sama orang tuanya, "Mah, itu bentuk bangun datar persegi loh, kemarin aku belajar sama Bu Vita," gitu. Nanti disebutkan ya, jadi sekaligus anak-anak juga belajar ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh benda bangun datar yaitu segitiga. Ya, sama seperti sebelumnya Bu Vita berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak bisa menyebutkan nama-nama benda ini apa.
Ya, Bu Vita berikan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya. Contoh benda bangun datar yaitu segitiga. Yang pertama ini adalah hangar. Ya, kalau anak-anak lihat nih, bentuk ini adalah bentuknya seperti segitiga. Ya, hangar ini bentuknya segitiga. Yang bagian bawahnya bukan pas untuk gantungan itu, untuk menggantung ke kayu, bukan, tapi untuk tempat gantungan bajunya. Ini adalah bentuknya segitiga. Lalu di sini ada pizza. Ya, ini adalah bentuknya seperti segitiga juga kalau sudah dipotong ya. Kalau masih utuh biasanya itu bentuknya bulat, tapi kalau sudah dipotong itu akan berbentuk segitiga. Ya. Kemudian di sini ada penggaris segitiga. Ya, tadi kan kita sudah belajar yang persegi panjang itu ada penggaris juga, tapi itu persegi panjang yang panjang. Penggaris yang panjang. Nah, ini adalah penggaris yang bentuknya segitiga, ya. Kemudian ini ada atap rumah. Ya, coba anak-anak lihat atap rumah kalian, ya pasti bentuknya segitiga seperti ini, ya. Lalu di sini ada papan rambu lalu lintas. Ya, di sini ada bentuk segitiga juga. Kemudian ini ada perahu, ya, layar dari perahu, ya. Nah, kalau yang ini, yang warna merah ini, yang kelihatan agak kecil ini adalah tanda panah, ya. Bentuk segitiganya yang mana? Bentuk segitiganya itu adalah yang ujungnya itu, yang ujungnya ini adalah bentuknya segitiga. Kemudian ada sandwich, ya, sandwich yang dipotong menjadi dua bagian, tapi bentuknya itu bentuk segitiga. Ya, itu adalah benda bangun datar yaitu segitiga. Ya, coba nanti anak-anak di lingkungan kalian bisa kalian amati dan sebutkan, atau apakah masih ada benda-benda di lingkungan kalian yang bentuknya segitiga. Ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar contoh benda bangun datar yaitu lingkaran. Ya, Bu Vita berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak bisa mengamati. Kemudian anak-anak bisa sebutkan ya di dalam hati atau secara pribadi. Nanti kita akan sebutkan bersama-sama ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita sama-sama ucapkan ya contoh-contoh benda bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ya, ini adalah cincin, boot, ada gelang. Ya, gelang juga berbentuk lingkaran ya. Kemudian ini apa? Ini adalah gelas. Gelas ini yang berbentuk lingkaran itu adalah bagian atas dari gelas. Yang biasanya kalau kita minum itu yang kena ke mulut kita ya. Itu adalah bagian gelas yang berbentuk lingkaran, atau yang bagian bawahnya juga itu adalah berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada piring ya, piring ini juga berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada kaset ya, ada kaset CD ya, ini juga berbentuk lingkaran. Kemudian ada botol soda ini bagian atas dan juga bagian bawahnya ini itu berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada juga ini jam dinding. Jam dinding ini berbentuk lingkaran. Kemudian di sini yang jalan-jalan ini yang lingkaran itu adalah roda sepedanya ya, bukan ikut bagian atasnya tapi roda sepedanya aja. Ya, roda sepeda itu juga benda yang berbentuk lingkaran. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh
benda bangun datar yang memiliki bentuk persegi, persegi panjang, kemudian segitiga, dan juga lingkaran. Ya, jadi tadi kita sudah belajar ya tentang yang pertama, kita sudah belajar pengertian dari bangun datar. Ya, bangun datar itu tadi pengertiannya apa? Bidang bangun datar yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau tebal. Atau kita juga bisa artikan bangun datar itu adalah suatu bidang datar ya yang memiliki garis ya, yaitu sisi-sisi tadi yang sudah kita jelaskan ya. Nah, kemudian kita juga tadi sudah belajar ada 3 macam bentuk bangun datar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ada segi 4. Segi 4 itu dibagi menjadi 2, yaitu persegi dan persegi panjang. Kemudian yang kedua itu tadi ada segitiga, dan yang terakhir ada lingkaran ya. Dan anak-anak juga tadi sudah belajar tentang contoh benda-benda yang berbentuk bangun datar ya. Jadi harapannya anak-anak tetap ingat ya. Nanti kalau lupa-lupa nanti anak-anak bisa nonton video ini atau nanti bisa buka catatan setelah anak-anak melakukan aktivitas ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang bangun datar ya. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya bangun datar ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Nah, untuk anak-anak SLH Gunung Agung kelas 1 akan ada 2 aktivitas yang akan anak-anak kerjakan hari ini. Nah, untuk aktivitas yang pertama ini anak-anak akan kerjakan di buku catatan matematikamu. Ya, ini Bu Vita salah ya. Ada Bu di sini, harusnya mu. Ya, jadi tuliskan di buku catatan matematikamu ya. Jangan sampai salah. Jangan nanti anak-anak tuliskan di buku latihan ya, tapi tulis di buku catatan ya. Apa saja yang perlu ditulis? Yang pertama, apa itu bangun datar? Jadi nanti anak-anak tuliskan dulu ya di buku catatannya, itu judulnya bangun datar, itu paling atas. Kemudian yang pertama, bangun datar adalah, yaitu yang nomor 1 ya. Tadi Bu Vita sudah jelaskan apa itu bangun datar. Itu yang pertama yang harus anak-anak tuliskan. Yang kedua, anak-anak juga nanti akan menuliskan macam-macam bangun datar ya, macam-macam bentuk bangun datar. Kemudian yang ketiga ada benda berbentuk bangun datar persegi ya. Jadi contoh benda yang berbentuk bangun datar itu apa saja? Ya, dituliskan contoh benda yang berbentuk bangun datar ya. Persegi ya. Contoh benda berbentuk bangun datar persegi panjang juga dituliskan contoh-contohnya. Yang kelima ya, anak-anak tuliskan benda yang berbentuk bangun datar yaitu segitiga apa saja. Yang kemudian benda berbentuk bangun datar lingkaran itu apa saja. Jadi ini dituliskan di buku catatan matematika, bukan di buku latihan. Ya, nanti pas masuk anak-anak ke sekolah bukunya dibawa ke sekolah supaya Bu Vita bisa tahu anak-anak itu kerjakan nggak apa yang sudah Bu Vita instruksikan. Begitu ya. Itu untuk aktivitas yang pertama. Lalu untuk aktivitas yang kedua, anak-anak akan latihan ya, anak-anak akan mengerjakan soal latihan. Nah, kalau latihan berarti kerjakannya di mana? Kerjakannya adalah di buku latihan matematika. Kalau tadi aktivitas 1 di buku catatan, sekarang anak-anak kerjakan soal-soal ini di buku latihan matematika anak-anak semua. Ya, jadi tuliskan dulu soalnya, kemudian tuliskan jawabannya di sampingnya. Ya, misalkan nomor 1, bangun datar yang hanya mempunyai satu sisi adalah, coba kita jawab yang nomor pertama dulu ya. Bangun datar yang hanya memiliki satu sisi apa? Bangun datar yang memiliki satu sisi, yang memiliki hanya satu garis adalah lingkaran. Good job. Nah, untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 ya, anak-anak lanjutkan kerjakan di buku latihan. Semuanya ini dikerjakan. Ini akan masuk ke penilaian ya anak-anak ya. Jadi dikerjakan dengan baik-baik. Oke. Nah, jadi itu adalah aktivitas yang anak-anak akan lakukan saat pembelajaran matematika ini. Nah, nanti kalau misalkan
di jam setelah ini kan masih ada waktu, ya. Jadi anak-anak kerjakan dulu. Kalau belum selesai, nggak apa-apa, istirahat dulu 15 menit, ya. Bisa meluangkan waktu bersama keluarga atau bersama mama papa, ya, untuk istirahat atau untuk makan atau apa 15 menit. Setelah itu nanti akan belajar matematika lagi, dikerjakan soal ini, ya. Kalau sudah selesai, nanti anak-anak bisa closing atau menutup pembelajaran bersama orang tua, ya. Begitu ya anak-anak, ya, untuk anak-anak kelas 1. Jadi demikian untuk pembelajaran matematika kita di hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak yang di rumah. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap diperhatikan lingkungannya. Kalau mau kemana-mana pakai masker dulu, ya. Tetap pakai masker. Dan kalau bisa jangan pergi ke tempat yang ramai. Kalaupun memang harus, ya, jangan lupa tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer. Ya, begitu ya anak-anak, ya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 1. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.